Kita akan masuk ke dalam bagian ketiga dalam chapter 10 ini, yaitu Production and Bilingualism, yaitu bagian bilingualism. Nah, bilingualism and second language acquisition. Age acquisition yang nanti akan Anda sering temukan, istilah mengacu pada usia saat kita dapat mempelajari bahasa kedua. Jadi age acquisition berkaitan dengan kapan sih kita mempelajari bahasa kedua. Coba evaluasi lagi pada diri Anda. Kapan Anda belajar bahasa kedua? Bukan bahasa Indonesia terus bahasa Sunda, atau bahasa Jawa, bahasa daerah. Walaupun itu sebenarnya juga sama, second language. Anda belajar bahasa Indonesia, Anda belajar bahasa Sunda, itu second language. Tapi tidak dimaksud dalam second language ini, gitu ya. Second language yang ini lebih berbicara tentang English and mother language. Mother language kita, bahasa ibunya ya bahasa Indonesia, second language-nya bahasa Inggris. Jadi beberapa dari Anda, age acquisition-nya kapan? Saya belajar bahasa Inggris usia SMP, dan itu pun nggak suka. Baru belajar lagi bahasa Inggris usia setelah bekerja. Jadi udah tua banget saya belajar bahasa Inggris. Nah, pasti saya tidak lebih mahir dibandingkan orang-orang yang belajar bahasa Inggris sejak awal, gitu, lebih lambat. Nah, bagaimana efeknya? Nanti kita bahas di dalam bagian ini. Ada dua istilah. Yang pertama adalah bilingual speaker. Bilingual speaker adalah orang-orang yang bilingual di dua bahasa yang berbeda. Artinya dia mempelajari bahasa Inggris dan bahasa lain dalam konteks kuliah di sini. Bahasa Indonesia misalnya. Atau dia mempelajari bahasa Prancis, French, eee, bahasa Spanyol, dan bahasa keduanya adalah Inggris. Jadi orang-orang yang hidup di negara, mmm, imigrasi, sebagai imigran dia mempelajari bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Sedangkan kita, ya di Indonesia jarang kita akhirnya belajar bahasa Inggris. Kalau dulu ya, kalau sekarang ya lebih banyak lagi. Ada yang namanya multilingual. Seperti Anda tahu misalnya presiden kita, Abdurrahman Wahid, kalau Anda masih kenal, itu mempunyai beberapa bahasa, bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Indonesia bisa, ada beberapa bahasa lagi. Atau B.J. Habibie, bahasa Jerman dia bisa, bahasa Belanda dia bisa, bahasa Inggris jelas dia jago, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan multilingual, gitu ya. Karena dari polyglot. Nah, pembelajaran ini bisa dilakukan dengan jadi spontaneousness gitu ya, simultaneous atau berbeda secara bersamaan saat masa kanak-kanak. Ini banyak terjadi pada orang-orang imigran atau sekarang pun orang Indonesia banyak. Jadi saya punya kakak misalnya, langsung tuh 2 anaknya diajarkan dalam bahasa Inggris dalam satu waktu. Jadi ibunya bicara bahasa Inggris, bapaknya belajar, ngomongin bahasa Indonesia karena ibunya guru bahasa Inggris. Itu langsung. Atau banyak di antara kita sequential bilingualism. Kita pelajari dulu bahasa ibunya, habis itu baru second language. Banyak dari Indonesia seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu saya di Australia, banyak orang Cina langsung, atau banyak orang Prancis langsung belajar bahasa Inggris di situ sekaligus. Jadi tidak belajar satu-satu. Nah, apakah ada efeknya? Tentu ada efeknya terhadap, tapi efeknya positif atau negatif ketika bilingualism itu. Nah, dalam hal ini kita akan bahas tentang background, mengapa terjadi bilingualism, lalu the social context of bilingualism, advantage and minor disadvantage of bilingualism, lalu second language proficiency as the function of the age of acquisition. Nah, ini di sini sangat menarik. Mulai Anda belajar kapan, hasilnya seperti apa. Lalu individual differences, simultaneous interpreter and working memory. Jadi apa yang terjadi pada interpreter? Karena kenapa? More than half of the world pada bagian background of bilingualism akan dibahas, more than half of the world population are at least somewhat bilingual. Bilingual. Jadi ada adalah banyak negara yang bilingual. Indonesia mungkin sekarang bilingual dan dulu bukan seperti itu. Banyak banyak orang tua kita belajar bahasa Belanda dan bahasa Indonesia.
atau Anda hidup di Singapura, mereka belajar bahasa Melayu juga bahasa Inggris. Orang yang Hong Kong ada bahasa Tionghoa lalu bahasa Inggris. Orang Prancis yang tinggal di Kanada sebagai contoh di sini, karena Kanada salah satu francophone, eee, orang-orang yang mempelajari, berbahasa Prancis pada umumnya, itu juga belajar, negara. Karena apa terjadi ini? Karena ada perbedaan bahasa rumah di sekolah atau di pekerjaan. Nanti Anda sudah mengalami masa globalisasi di mana bahasa Inggris sudah jadi bahasa sehari-hari ya untuk banyak hal. Atau karena perpindahan, negara, Anda tinggal di Indonesia, tapi karena keluarga Anda harus pergi ke negara lain, Anda mulai misal. Yang paling banyak sebenarnya kolonialisme. Zaman dulu banyak penjajahan. Itulah yang membuat banyak negara bilingualis. Lalu mempelajari bahasa lain. Keluarga yang memiliki 2 bahasa, biasanya karena parent-nya memang pernikahan 2 negara, maka keadaannya menjadi 2 bahasa, seperti itu, atau imigran. Banyak, imigran dari Pakistan, banyak imigran dari Vietnam, banyak imigran dari China misalnya pergi ke suatu negara, karena kondisi politik dan sebagainya, akhirnya dia pindah. Nah itu terpaksa mereka jadi bilingual. Nah, sebagai contoh, misalnya di Kanada, mother tongue Inggrisnya 17 juta, tapi France-nya 6 juta. Ya iya, namanya juga negara francophone, jajahan Prancis dulunya. Nah, ada negara-negara lain. Atau ketika Anda hidup di Australia, ada juga model Indonesia, ada China juga, gitu ya. Jadi Inggris tetap lebih banyak, tapi ada France-nya, ada China-nya, termasuk Indonesia yang populasinya sekarang makin membesar di sana, gitu ya. Nah, itu penyebabnya. Dalam social context of, bilingualism, maka research show that motivation and attitude are important determinant of bilingual skill. Jadi, kalau Anda mau belajar bahasa kedua atau menjadi bilinguals, 2 hal yang paling penting, motivation sama attitude. Attitude kita terhadap bahasa tersebut. Saya dulu sangat benci bahasa Inggris, nggak suka gitu, tapi efeknya jadi banyak. Nah, jadi Anda jangan terbawa gitu. Kalau mau belajar dari sekarang bisa Anda lakukan. Karena bahasa menggambarkan karakteristik budaya. Saya contohkan. Kalau di Indonesia, untuk menjelaskan sesuatu, maka kadang-kadang Anda ya ngerasa nggak sih, Asia itu dia berputar-putar untuk menjelaskan satu fokus. Untuk menjelaskan satu hal, Anda dalam membuat paragraf, maka Anda kadang-kadang muter dulu kemana sampai Anda nggak tahu apa ide pokok dari bahasa Anda. Tapi kalau Anda bicara dengan bahasa Inggris, maka dia straight to the point. Nah, ini juga sama dengan budayanya. Jadi orang Indonesia atau orang Asia pada umumnya akan beda dengan orang yang berbicara bahasa Inggris di Eropa ataupun di Amerika. Kalau Jerman straight to the point juga, bahasanya juga karakter budayanya seperti itu. Konteks sosial yang ikut, terbawa dalam pembelajaran adalah pendidikan sosial politik ya. Jadi politik sangat berperan di dalam proses bilingualism. Sebagai contoh, walaupun Kanada itu negara yang mayoritas, Inggris, tapi banyak juga orang yang dari tadi Prancis di sini, ada Spanyol, ada Chinese gitu ya. Tapi tidak diperbolehkan di negara tersebut untuk berbicara di sekolah tidak menggunakan bahasa Inggris, gitu. Nah, ini membuat orang menjadi bilingual. Jadi karena tidak diperbolehkan ya, sehingga ada 2 poin untuk menguasai bahasa yang tadi saya sudah jelaskan, motivasi dan sikap. Sikap Anda terhadap bahasa tersebut akan mempengaruhi. Jadi kalau Anda suka, mempunyai sikap positif terhadap bahasa Arab, maka Anda mudah untuk mempelajari bahasa Arab. Tapi kalau Anda bersikap negatif, maka akan sulit mempelajari bahasa Arab. Sikap sikap ini yang jadi penting, gitu ya. Bahasa mengartikan karakteristik dari suatu etnis, itu sama dengan yang tadi saya jelaskan. Kecakapan bahasa sangat dipengaruhi oleh attitude. Jadi sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Denzinger dan Wald, itu memperlihatkan bahwa murid yang etnisnya Arab, lalu dihadapkan pada peneliti dengan etnis Yahudi yang bisa berbahasa Arab dan bahasa
Yahudi dengan lancar, sikap murid Arab lebih positif saat peneliti berbahasa Ibrani daripada berbahasa Arab. Jadi dia akan lebih mudah untuk mempelajari bahasa Ibrani ketika dia mempunyai sikap positif terhadap researcher yang sangat lancar dalam berbahasa Ibrani, dibandingkan dia mempunyai bahasa Arab. Jadi kalau dia mengajarnya pakai bahasa Arab juga, maka dia tidak menjadi mempunyai positif. Jadi sosial konteks di dalam bilingualism adalah bagaimana kita merasa bahwa positif terhadap bahasa tersebut. Nah, jadi apa keuntungannya ketika Anda bisa bilingualism? Terlalu banyak gitu ya. Kalau dari penelitian ini sangat diekspos, sangat di-emphasize bahwa banyak sekali kelebihan orang yang bisa bilingualism dibandingkan monolingualism. Mereka berbicara dalam 2 bahasa, itu iya jelas, itu udah jadi kelebihan. Satu bahasa dengan 2 bahasa. Orang yang bisa bahasa Inggris di Indonesia akan lebih dihargai dibandingkan orang yang hanya cuman bisa bahasa Indonesia. Orang yang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia akan lebih dihargai doang, lebih lebih dihargai daripada orang yang bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia saja, gitu ya. Dan bahkan pada usia 10 tahun pun dapat menerjemahkan bahasa dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan secara akurat, yaitu pada orang-orang yang belajar dari kecil bahasa Inggris. Bahasa lainnya, bilingual children more advanced in school, karena dia lebih fleksibel, mungkin seperti itu, atau mungkin hal lain. Ada beberapa lagi yang menjadi kelebihan. Seorang bilingual lebih baik dalam bahasa ibunya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa orang yang bilingual itu dia pasti baik dalam bahasa ibunya, gitu ya. Jadi ketika orang Prancis misalnya, bahasa ibunya bahasa Prancis, dia belajar bahasa Inggris, maka dia akan punya kelebihan di mana dia mempelajari 2 struktur. Anda belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, maka Anda punya kelebihan ketika bicara bahasa Indonesia akan lebih terstruktur dibandingkan hanya Anda belajar bahasa Indonesia saja. Lalu seorang bilingual yang baik dalam proses selective attention terhadap fungsi, eee, sorry, seorang seorang bilingual ini punya kemampuan yang baik dalam selective attention, gitu. Ada informasi-informasi yang bisa dia pahami. Karena apa? Karena dia bisa mempelajari strukturnya, dia bisa mempelajari bahasanya dengan baik. Dia bisa, "Oh ini bahasa Inggris, oh ini bahasa, eee, Prancis," misalnya. Dia bisa jadi selektif, oh ini dia bisa konsentrasi terhadap bahasa-bahasa yang diberikan. Anak yang bilingual lebih baik dalam mengikuti arahan atau instruksi yang rumit dan melakukan tugas-tugas yang instruksinya berubah dan bertahap. Kenapa ya? Gitu. Coba Anda pikirkan, kenapa hal itu terjadi? Kenapa orang bilingual bisa lebih mudah untuk berubah-ubah alasan? Coba bayangkan, situasi di rumahnya seperti apa? Apakah dia hanya berbicara dalam bahasa Inggris atau dia bisa ganti-ganti? Sehingga dia sangat sangat efektif ketika mempelajari hal tersebut, mengikuti arahan. Seorang bilingual memiliki performa lebih baik dalam tes intelijensi nonverbal yang membutuhkan organisasi ulang dari berbagai pola visual. Jadi kemampuan problem solving-nya juga bagus. Dan yang menarik nih ya, anak bilingual itu lebih sensitif bukan seditif, sensitif terhadap aspek bahasa yang pragmatif. Ada yang namanya blindfold child. Jadi bayangin, kenapa dia menjadi lebih sensitif? Karena ketika dia belajar bahasa lain, dia merasakan bahwa dia kesulitan untuk memahami bahasa second language. Sehingga ketika dia berbicara dengan orang lain yang nggak paham, dia akan lebih sensitif. "Oh, saya akan menjelaskan kata-katanya supaya lebih mudah, karena saya punya pengalaman dulu ketika belajar bahasa ini juga kesulitan." Gitu ya. Orang yang dewasa bilingual yang memiliki demensia umumnya mengalami gejala demensia lebih akhir. Jadi karena dia dipakai terus, dia jadi demensianya lebih akhir, seperti itu. Jadi lebih lebih sedikitlah pikunnya, lebih lambatlah untuk menjadi pikun. Walaupun nanti pikun tapi lebih lambat dibandingkan orang yang hanya, monolingual. Sedangkan kelemahannya relatif sedikit. Misalnya yang jadi masalah pronunciation, pelafalan bunyi dalam kedua bahasa menjadi
kayak Cinta Laura lah, kalau Anda pernah pernah kenal atau pernah dengar kata-kata Cinta Laura. Ngomong bahasa Indonesia kayak bahasa Inggris, ngomong bahasa Inggris ya kadang-kadang ada bahasa Indonesianya. Jadi nggak fasih gitu ya. Itu yang membuat yang berbeda. Atau, bilingual pun sedikit lebih lambat dalam memproses bahasa dibandingkan monolingual. Kenapa? Karena kadang-kadang, dia masih mencerna, ini bahasanya apa ya? Ini kaitannya bahasa apa ya? Gitu, karena ada kadang-kadang bahasanya yang bertabrakan, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang second language proficiency as the function of the edge acquisition. Pada dasarnya semakin cepat Anda belajar second language semakin baik. Jadi semakin cepat belajar bahasa kedua maka semakin baik. Menurut teori critical period, kemampuan seorang untuk menguasai bahasa kedua secara ketat terbatas pada suatu periode spesifik dalam hidupnya. Jadi kalau critical period, bicara kalau Anda sudah lewat usia ini, maka Anda akan lebih sulit dan Anda akan merasakannya, gitu ya. Tidak akan lebih menguasai suatu bahasa baru dan dengan mahir banget. Nah, itu nggak akan mungkin bisa, tapi nggak akan mahir banget gitu ya, karena Anda terlambat start-nya. Nah, gitu. Pertanyaannya, do older people have more difficult than younger people in mastering a new language? Nah, apakah iya atau enggak? Seperti itu. Nah, ini tugas yang kedua, coba Anda cari beberapa penelitian, scientific articles gitu ya, untuk menjelaskan kalau iya, iya kenapa, kalau tidak, tidak mengapa. Nah, coba dituliskan nanti di dalam Google Form beserta dengan artikelnya menjelaskannya seperti itu. Saya akan bahas dalam sudut pandang yang berbeda. Pertama dalam aspek vocabulary. Beberapa studi melaporkan bahwa baik dewasa atau anak-anak memiliki kemampuan yang sama dalam mempelajari kotak kosakata. Nah itu, eee, slip lagi, kosakata gitu ya, kosakata baru. Nah, jadi nggak ada masalah kalau untuk vocabulary, mau mulainya kapan pun nggak masalah. Jadi tidak ada hubungannya age of acquisition dengan mempelajari vocabulary. Pertama, dalam bentuk vocabulary. Yang kedua, bagaimana dengan phonological? Nah, para peneliti percaya bahwa age of acquisition mempengaruhi penguasaan fonologika atau pembenaran bunyi bahasa. Jadi nggak akan, natif banget lah ngomongnya gitu. Saya pernah dengar ketika ada virtual mobility kalau nggak salah, itu ada teman Anda yang bisa bicara ngomongnya udah natif banget nih, udah lebih mendekati natif, jadi was-was-wasnya udah lebih keren dibandingkan dosennya sendiri, seperti itu. Nah, karena apa? Karena orang yang menguasai bahasa sejak kecil cenderung mempunyai pelafalan kata-kata seperti native speaker pada bahasa tersebut, karena dilatih dan jadi lebih terbiasa untuk melakukan bahasa tersebut, dibandingkan orang yang baru belajar bahasa Inggris. Nanti ada logatnya. Logatnya bukan natif, tapi logat Jawa, bahasa Inggris, logat Sunda, bahasa Inggris. "How are you?" Seperti itu. "I'm fine, thank you." Gitu ya. Jadi sangat sangat Sunda. Nah, itu sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana dengan grammar? Nah, edge acquisition juga berpengaruh terhadap grammar ketika bahasa pertama berbeda dengan bahasa kedua yang dipelajari. Jadi orang Indonesia yang biasanya tidak mempelajari subjek, predikat, objek dengan baik akan kesulitan untuk mempelajari bahasa Inggris ketika dia belajarnya baru di usia tua. Dia akan kesulitan untuk menggunakan kalimat sifat, adjektif, adverb gitu ya, ketika dia baru belajar, gitu. Nah, tata bahasanya kan lebih baik ketika dia belajar dari kecil. Nah, bagaimana sih individual differences-nya, dalam simultaneous interpreter and working memory gitu. Ada 2 perbedaan, ada yang namanya translation, ada yang namanya interpreting. Translation artinya proses penerjemahan sebuah teks tertulis dalam bahasa lain ke bahasa sendiri. Sedangkan interpreting itu proses merubah pesan lisan dari suatu bahasa ke bahasa lain.
Interpreter itu lebih besar, lebih sulit. Ada 3 tugas memori yang dilakukan bersamaan, memahami kata yang diucapkan bahasa lain, secara mental merubah bahasa lain menjadi bahasa yang akan diterjemahkan, ucapkan yang dengan keras dalam bahasa yang telah diterjemahkan. Jadi dia paham, bottom up, merubah, bottom up dan top down, lalu melafalkan top down, ya itu jadi prosesnya ada 3, ada prosesnya ini sulit banget interpreting. Ketika Anda harus mendengar, Anda bisa lihat interpreter itu sangat jagoan banget. Saya pernah ada dalam suatu satu, kegiatan di mana interpreternya bekerja hampir kayak real time. Kita bisa dengerin orang dengan sangat cepat strukturnya, itu hebat banget. Karena berarti working memory-nya itu luar biasa. Itu yang berperan dalam hal hal tersebut, gitu. Nah, selesai untuk materi ini, Anda sudah memahami, teorinya, nanti akan ada tugas, Anda pelajari ini terlebih dahulu. Eee, Terima kasih. Jika ada pertanyaan, nanti Anda bisa ajukan di dalam sesi diskusi yang akan dilakukan secara online.